Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Ijani Gong Fahmi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang AngularJS Data Binding. Ya, sebenarnya ini sudah kita pelajari di pengenalan awal, cuma di sini kita bahas lebih dalam sedikit karena teman-teman pasti sudah mengerti. Data binding in AngularJS is this synchronization between the model and view. Jadi adalah data binding di AngularJS adalah sinkronisasi antara model dan view. Contohnya data model adalah seperti ini. Ini kita membuat modul Angular, kita buat controllernya, kemudian kita buat variabelnya, ya. Kemudian HTML view. HTML view, the HTML container where the AngularJS application is displayed is called the view. The view has access to the model and there are several ways of display model data in the view. Jadi, HTML berisi di mana AngularJS application ditampilkan untuk memanggil sebuah view. Jadi, to access view, the model can be several ways to display model data in view. You can use data binding. Jadi ketika kita ingin menampilkan sebuah view di AngularJS, kita menggunakan data bind atau expression. XML element displaying model property. Contohnya seperti ini. Data bind ini adalah expressionnya di dalam ini. Atau you can also use double bracket seperti ini, expression. Double bracket ini di AngularJS artinya expression. Di sini kita bisa inputkan data-data, contohnya seperti ini. Ya, jadi ini sama. Bedanya kalau ini dimasukkan dalam sebuah tag HTML, kalau ini langsung di luar tag HTML. Ng-model sebelumnya adalah directive to bind data from the model to the view on HTML control input select text area. Jadi ng-model bisa kita gunakan dalam input, select, dan text area. Contohnya seperti input ng-model v6. Seperti itu ya. Oke, two-way binding. Jadi ada dua jalan untuk binding. Data binding in AngularJS synchronous between antara ini sudah. When data in the model changes, the view reflects the change, and the way data in the view changes, the model is updated as well. It happens in many automatically, which makes sure that the model and the view is updated all time. Jadi ketika ini diupdate, maka ini juga ikut berubah. Tapi jika tidak ya nggak berubah. Contohnya seperti ini. Iya. Pertama ini adalah kita punya sebuah dua first name. First name ini ada di ng-model 1. Tapi kita gunakan controller ctrl juga ada variabel first name. Ya. Ya. Jadi pertama kali ketika ini tidak diisi, hasilnya adalah Johan. Ketika ini sudah diisi, maka akan dirubah seperti ini. Ini metode pertama. Teman-teman nggak usah pusing, nanti kita praktekkan aja. AngularJS Controller. AngularJS Controller ini adalah modulnya, ini adalah controllernya. Kemudian dalam control kita bisa membuat function, ya. Misalnya seperti ini, controller myctrl. Di sini ada function, change name. Kemudian ketika ng-klik, first name-nya berubah. Function Nelly seperti ini, berubah menjadi Nelly. Ya, hampir sama, tapi cuma beda metodenya aja. Baiklah, sekarang kita praktekkan aja. Ikuti saya. Namanya apa tadi? Data binding. Kita bermain dengan data binding. Oke, ikuti saya ya.
Tes. Jadi ini, wow, saya lupa controller. Cinta. Jadi, teman-teman, kita sekarang sudah mempraktekannya. Pertama, kita sudah buat modul Angular, kemudian kita buat controller. Dalam komputer control ada sebuah variabel first name, isinya adalah Ika. First name ditampilkan dalam sebuah expression H1 first name ini. Jadi kita menggunakan controller, cinta. Oke. Sekarang kita coba jalankan program tersebut. Ika, hasilnya adalah Ika. Kemudian sekarang bagaimana kalau misalnya saya buat sebuah input text. Kita input text-nya tipenya tag aja. Teks, dan ini saya isi ng model sama dengan first name, ya. Apakah yang akan terjadi? Sesuai dengan teori sebelumnya, yang keluar pertama adalah Ika. Kemudian ketika kita input sebuah tag, maka namanya akan berubah sesuai dengan apa yang kita input. Ya, Ika keluar pertama tidak berubah. Kenapa tidak berubah? Nah, saya bingung kenapa. Wah, harusnya ini ada di dalam sebuah controller. Iya, jadi saya akan buat sebuah div. Ini saya masukkan ke dalam sebuah div. Saya cut, masukkan ke dalam sebuah div. Kemudian ini saya cut juga, saya masukkan ke dalam sebuah div. Seperti inilah. Karena controller hanya bisa ditampilkan jika kita sudah menggunakan ng controller. Baik, kita coba jalankan Ika. Kalau misalnya ini dirubah, akan berubah. Ya, seperti itulah. Ya, jadi itu metode pertama. Untuk metode kedua, kita akan buat sebuah function.
Contoh adalah ikuti saya $scope dot $scope dot Riza perubahan bahan sama dengan function dalam kurung. Kalau function harus ada ininya. Nama functionnya apa? Function namanya adalah, wah ini. Coba saya lihat dokumentasinya dulu, sebenarnya saya ada yang lupa ini. Change name function. Iya, langsung isinya adalah function. Ya, perubahan function dalam function first name scope dot first name ini kita rubah menjadi misalnya Reni gitu. Misalnya Reni atau yang lainnya. Sekarang kita coba jalankan. Oh ya, kita coba kita buat dengan ngClick aja. Input button. Kita delete aja ini. Oh ya, kita biarkan aja. Di sini kita input aja. Tipe text button. Dan sini kita gunakan ngClick. ngClick sama dengan klik. Seperti pada dokumentasi H1 ngClick change name. Ya. Tapi function kita di sini namanya adalah perubahan. Perubahan ya, seperti ini. Oke. Kita coba jalankan. Ika rubahlah. Kok hasilnya seperti button seperti ini. Ya, ini sekarang kita rubah menjadi Reni seperti itu. Iya. Jadi itu metode ketiga. Baik, sekian tutorial data binding dari saya. Kita bertemu lagi di tutorial selanjutnya. Terima kasih dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.